Periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nourouzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, 650 sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 M. Dan ketiga, periode modern, mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, 650 sampai 1250-an Masehi. Kedua, periode pertengahan, 1250-an sampai 1800-an Masehi. Dan ketiga, periode modern, 1800-an Masehi sampai sekarang. Kita akan membahasnya secara detail. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan. 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pulalah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atho, Abu Huzail, Al-Nazzam dan Al-Jubbai dalam bidang teologi. Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang falsafat. Ibnu Hayyam, Al-Hawarizmi, Al-Mas'udi dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Kedua, fase disintegrasi, 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan Khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulaguhan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran, 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar, 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran, 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 M. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Periode modern. Periode modern, 1800 Masehi sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik,
Orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini, timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Dari uraian tadi dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern.